Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau bangkit, baik pribadinya, rumah tangganya, masyarakatnya, negaranya, berapa kemampuan kita mengambil dan menyerap nilai-nilai Quran. Karena itu alhamdulillah kita syukur Pak, subur sana sini penghafal Quran. Jadi sesungguhnya itu adalah metode saja. Harus kita tidak boleh berhenti di situ. Bahwa penghafal Quran itu adalah baru tahap awal untuk berinteraksi dengan Quran. Menghafal itu bukan tujuan, tapi metode untuk bisa tadabburi Quran, untuk bisa mengambil nilai-nilai pesan Al-Quran. Ya. Yang pokok ini bagaimana ada ayat Quran masuk di hati kita. Bukan berapa banyaknya yang kita hafal, tetapi berapa besar ayat itu berpengaruh pada faham kita dan pikiran kita. Nah ini yang insya Allah Pak ke depan kita rencana memang mau buat gerakan tadabbur Quran. Bukan cuma sekedar hafal Quran. Saya boleh banyak menghafal Quran seperti kaset, hafal, tapi seperti kaset, hafal, lancar fasih, tapi seperti kaset, dia tidak berpengaruh pada dirinya. Nah, coba bagaimana sahabat itu berinteraksi dengan Quran. Itu Quran membimbing dirinya. Quran itu yang menghentikan dirinya malas. Quran membentengi nafsu dan syahwatnya untuk melihat yang maksiat itu maksiat. Nah, inilah Quran sebagai panduan hidup, bukan cuma sekedar bacaan saja. Makasih bacaan kita tadi itu ya, alhamdulillah. Dan hanya dengan jalan itu sekalian, pada ayat yang rakaat berikutnya itu tadi kita akan bangun keistiqomahan. Tidak ada kata istiqomah kalau tidak dibangun dengan Quran. Kita juga akan bahas ya saf, dan saf yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menyatu dalam akidah Quran, bagaimana Quran memandu kita dalam satu saf. Ya, bukan cuma sebenarnya saf salat berjamaah. Meskipun penulis di kitab Umdatul Ahkam itu yang dibahas, tetapi saya melihat saf hari ini dibutuhkan adalah saf secara universal, secara global, untuk bagaimana seperti Rasulullah itu membangun saf kecil di perang Badar, tapi safnya rapi Pak, itu bisa mengalahkan 1000 kaum musyrikin dari Mekah. Kalah, jumlah sedikit tapi safnya utuh, kokoh, rapi, dan itu berwibawa, mampu mengalahkan kafir itu lebih 1300 kaum muslimin, tapi kokoh safnya itu lebih kuat daripada musuh 1000. Umat Islam hari ini Mbak, sebenarnya jumlah sudah banyak, cuma safnya kehilangan, bengkok, putus-putus, miring-miring, tidak nyambung, dan tidak terbentuk saf hari ini. Ya, terutama saf ekonomi, saf berpolitik, saf di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar hilang, sampai musuh kuat. Ini cuma lihat Pak, panjangnya jenggotnya, panjangnya bajunya, songkonya, pergi mencari kakinya orang, baru coba lihat, terlalu berlebihan. Dan sering Pak, tanpa kita sadar, ini mirip begini melalui sajadah.
Melalui begini, bukan kaki kita yang keluar, tapi sajadah yang lebar. Sajadah yang keluar. Mirip begitu, cuma kaki kita, ya, kaki tetap lurus, tetapi sajadah 2 kali badan tak. Seperti ini, 2 kali badannya, cuma kakinya yang keluar. Tapi selama ini sajadah yang 2 kali badan tak, itu juga kezaliman. Sajadah lompo baru tahu cadi, baru ndak mau dinaiki sajadahnya. Mau dinaiki bahaya kak, kumisnya panjang. Ini satu contoh. Ya, tolong jangan dianggap ini sebagai sebuah biasa-biasa saja. Ini musibah hari ini, Pak. Bukan musibah biasa ini. Ini pengingkaran kepada sunnah Nabi SAW. Dan ini berulang-ulang. Dan akhirnya terbentuklah sebuah sikap mengkristal dalam dirinya. Berselisih itu biasa, menyelisih sunnah itu biasa. Akhirnya kenikmatan berjamaah itu Pak hilang. Rapatkan bahu dengan bahu. Jadi 2 Pak, bahunya dengan bahu itu akan ikut tumit di bawah, ya. Jadi bahunya dulu, ya, baru tumitnya, ya. Jadi bahunya lurus, nah, berdekatan, kemudian ya langkah selanjutnya itu baru tumit. Karena tumit itu distelji, Pak, distelji. Ya, yang tidak, yang ikut itu tumit, ikut dengan bahu. Nah, sekarang kita coba lihat yang renggang. Nah, ini coba kita lihat, itu yang banyak kaum muslimin hari ini. Sepertinya baku bombe satu sama lain. Kepekaan bersaudara hari ini tercabut. Seperti orang tidak peduli dengan orang lain karena sudah terbiasa dalam bentuk saf. Tidak mungkin sunnah ini, Pak, dipelihara oleh Nabi kalau bukan mengandung sebuah makna yang sangat penting. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Maka hindari posisi bahu yang tidak rapat, ya, posisi kaki yang renggang dan tidak lurus, karena itu bagian dari musibah kaum muslimin hari ini. Nah, kita masuk di rapatkan bahu ini yang bagus dan maha membentuk saf itu posisi imam persis di tengah. Jadi makmumnya yang pertama itu persis di tengah, yang persis di tengah, ya. Jadi rapatkan kaki, bahu rapat, kaki juga rapat, ya. Coba kalau begini Pak model tak enak, itu salat berjamaah. Apalagi seperti imam tadi yang memimpin kita dengan penghayatan bacaan yang bagus. Kita datang sholat berjamaah itu Pak, tercabut akar-akar itu mau menyendiri dalam hidup ini. Mesti ada kaitannya kita dengan orang lain dalam berinteraksi. Nah, itulah fungsi berjamaah. 27 derajat kita dapat, 27 kebaikan, karena kita akan melatih di sini egoisme pribadi itu dibuang. Ya, ada orang Pak disuruh atur saf, tidak mau goyang-goyang. Tapi tolong diluruskan, dirapatkan. Tidak, tolong disuruh di atas sajadahnya. Baru mapute ni gemek nah. Sudah tua mi, mau dimarahi, bukan lagi anak-anak.